Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari dengan sukacita kita mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, biarlah di dalam Roh Kudus. Itulah yang memberikan pengertian hikmat bagi kami di dalam merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 29 Oktober 2024 tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen bukan berarti hidup terlepas dari yang disebut masalah atau pergumulan. Persoalan dan pergumulan bukan berarti tidak lagi menghampiri kehidupan kita. Tetapi dengan menjadi Kristen yang benar, kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dalam hidup ini. Dengan kata lain, Tuhan lebih besar dari persoalan dan pergumulan kita. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bukan tanpa alasan ia mengalami beragam pergumulan dalam perjalanan hidupnya di dalam memberitakan Injil. Penindasan, kekerasan, dan kelaparan selalu menemani kehidupan Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi di atas segalanya itu Paulus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Segala kondisi yang dia alami, baik sedih maupun suka, Paulus selalu dimampukan dan dikuatkan. Maka dari itulah Rasul Paulus dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah beragam rintangan yang ia hadapi. Melalui firman Tuhan hari ini juga kita dikuatkan, diingatkan kembali akan penyertaan Tuhan. Persoalan hidup belakangan ini bisa saja menghancurkan semua. Pergumulan yang datang bisa saja menjadikan kita kecewa bahwa hingga putus asa sehingga tak ada daya kita untuk meneruskan kesetiaan kita untuk mempercayai firman Tuhan. Tetapi dari semua perkara itu kita dimampukan kembali. Otot iman kita pasti ada kekuatan yang dapat memberikan kita yaitu jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Allah di atas segala masalah atau perkara yang dihadapi oleh manusia. Ia memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Bukan satu dua perkara yang dapat Allah bantu atau tolong dalam hidup kita. Tetapi segala perkara dapat kita tanggung, yaitu melalui Dia, Yesus Kristus, yang akan menolong dalam setiap persoalan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apalagi yang harus kita takuti dalam hidup ini atau kita khawatirkan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sekalipun menurut ukuran manusia atau dunia, mungkin saja kita mengatakan kita tidak mampu dan kita tidak dapat merubah segala sesuatu kejadian yang ada di sekitar kita. Yang seolah-olah kita sudah mengalami kehabisan tenaga atau kamus dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita pertimbangkan di dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Allah sanggup di dalam menanggung segala perkara yang ada yang kita hadapi sejauh kita percaya di dalam kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian dan telah menyelamatkan kita dari dosa, maut, dan yang memberikan kehidupan yang kekal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu inilah merupakan satu jaminan bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Baik dalam pribadi kita, baik dalam keluarga, pekerjaan kita, atau di dalam segala persoalan di sekitar kita. Tetapi satu hal yang tidak dapat mengalahkan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan sahabat kita di dalam kehidupan kita. Seperti Paulus mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya saudara-saudara, kita pasti menjadi seorang pemenang dan lebih menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami.
bahwa kami dapat melakukan segala perkara, pergumulan hidup kami, kesulitan kami, apabila kami selalu mengandalkan kuasa Yesus yang telah mengalahkan kematian dan maut. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam segala pekerjaan kami. Amin.